Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Mulyandi, NPM 1820060424, nomor absen 02, lokal 6A, non reguler. Bismillah, alhamdulillah. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tugas kuliah perencanaan pembangunan yang keenam, yaitu tentang infrastruktur sarana dan prasarana atau akhiran MPM 4. Untuk detailnya, mari kita baca di foto ini. Tugas yang keenam adalah menyajikan sebuah materi naskah dari tugas yang telah dibuat minggu kemarin, yang berupa sebuah video atau dokumenter. Berikut ini, mari kita lihat video tentang infrastruktur sarana dan prasarana di Indonesia. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk menunjang kegiatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana. Apa saja ya kegiatannya? Pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Berikut penjelasan masalah infrastruktur sarana dan prasarana, yaitu kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur, 2. kurangnya dana, 3. kendala pembebasan lahan, 4. kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangunan infrastruktur, 5. penyusunan peraturan yang berlangsung lambat, 6. kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur. Lalu, masalah sarana dan prasarana adalah 1. masalah kemacetan, 2. kemiskinan, 3. emosi, 4. kepadatan penduduk, 5. gaya hidup. Masalah sosial yang ada di pedesaan yaitu 1. ekonomi dan 2. pendidikan.
tujuan infrastruktur Indonesia dan sarana prasarana. Untuk mewujudkan perencanaan sumber daya Indonesia, memperbaiki mutu sumber daya Indonesia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya Indonesia, pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya Indonesia, serta pendistribusian sumber daya yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan sarana dan prasarana meningkatkan aksesibilitas sumber daya melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan umum guna peningkatan kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut videonya. Upaya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk tahun 2021, diantaranya air bersih dan sanitasi, di tengah upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial imbas COVID-19. Sarana dan prasarana. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini mari kita lihat videonya langsung. Nah, sekarang kita masuk ke perumahan. Perumahan apa saja ya? Nah, ada karakteristik yang membedakan. Lingkungan mulai masuk nih di sini. Nah, ini adalah peraturan-peraturannya. Yang wajib AMDAL sama yang tidak wajib AMDAL. Nah, kalau tidak wajib AMDAL namanya UKL UPL yang kita dengar dulu ya. Kalau AMDAL kan analisanya. Kalau nggak wajib AMDAL UKL UPL. Perumahan kemarin kita sudah bahas. Pre-construction ini persyaratannya nih. Berdasarkan undang-undang perumahan. Kita masuk satu-satu ya, izin usaha perumahan ya. Jadi nggak semua selalu siup ya, izin usaha perumahan. Dan ketika sudah ada izin usaha perumahan, tidak perlu lagi siup. Nah, ini sudah tegas di PRK BKPM. Namun PRK BKPM ini belum lama tuh baru dicabut tuh. Ada yang dengar nggak? Belum lama, ini kelihatannya awal Oktober atau pertengahan Oktober sudah dicabut dengan PRK BKPM yang baru. Jadi kan semua sekarang untuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing ya, pokoknya untuk investasi semua ke BKPM. Itu mau dijadikan apa? Wah, satu pintu lah ya, pelayanan terpadu satu pintu. Izin lokasi sudah dijelaskan, bisa dilihat di halaman 6-9. KRK juga sama ya. Jadi ini kurang lebih sama ya, perumahan sama, harus ada izin lokasi, ada KRK, ada izin peruntukan, satu sama sana. Sekarang persyaratan teknis. Nah, ini fungsinya dikelompokkan, fungsi-fungsinya ini sesuai dengan undang-undang bangunan gedung. Nah, ini untuk ekologis lingkungan AMDAL. Luas lahan di atas 5 hektar wajib AMDAL. Di atas 5 hektar. Tapi nggak luas di atas 5 hektar, bangunan di atas 10.000 wajib AMDAL. Ini untuk DKI atau nasional. Ini berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini untuk perumahan. Untuk perumahan ini adalah skala-skalanya. Nah, tapi bukan perumahan bangunan gedung biasa, sepanjang ini terpenuhi wajib AMDAL. Nah, rumah, makanya rumah tinggal kita nggak wajib AMDAL. Ya, rumah tinggal nggak wajib AMDAL. Nah, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria tadi, yang ini wajib juga UKL UPL. Nah, tapi usaha ya, bukan untuk hunian, bisnis, untuk kegiatan usaha. Nah, di 2012
Umumnya AMDAL kita anggap sudah selesai lah, udah AMDAL ya. Ditambah lagi di peraturan pemerintah tahun 2012 ada yang namanya izin lingkungan. Nah, izin yang diberikan kepada orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau UKL UPL. Jadi nggak selesai itu dengan AMDAL, belum, harus apply izin lingkungan. Nah, tapi ini seingat saya tidak disanding tidak menunda IMB. Yang menunda IMB itu AMDAL. Ini sih tidak menunda IMB yang saya ingat. Nah, tapi ini wajib ada. Dan ini di setiap proyek ya. Jadi satu PT punya proyek di 3 tempat. 3-tiganya wajib AMDAL, 3-tiganya wajib izin lingkungan. Ya, jadi ini mengikat lokasi. Bukan berarti kalau satu PT sudah punya satu izin lingkungan lalu itu berlaku semua, enggak. Ini bukan izin usaha. Ini izin lingkungan. Ya, lingkungan dia melekat ke lokasi objeknya di mana. Jadi dia punya 3 lokasi berbeda, 3 izin lingkungan sepanjang wajib AMDAL atau wajib UKL UPL. Ya. Andalalin yang tadi kita lihat ya. Ini analisa ya, dampak lalu lintas. Kalau tadi dampak lingkungan, ini dampak lalu lintas. Nah, hasil analisis mendapat persetujuan dari, nah ini dia nih, Menteri Perhubungan ya, Menteri Perhubungan untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati jalan kabupaten, Wali Kota jalan kota. Jadi kalau ada 2 jalan tadi seperti di persimpangan, 2 andalalin, satu disubmit ke Gubernur, satu disubmit ke kalau nggak Bupati Wali Kota. Nah ini yang wajib andalalin: pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, ya, fasilitas pendidikan, ya, permukiman, yang juga termasuk rumah susun, apartemen, infrastruktur, akses ke dan dari jalan tol. Oke lah, yang ini mungkin nggak terlalu relevan ya. Yang ini 2 ini sangat relevan dengan para pengembang. Nah jadi bisa dibilang ya hampir semua kegiatan usaha bisnis lah. Ya, bahkan di sini dibilang dan atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas. Nah, untuk perumahan kemarin kita sudah bahas hunian berimbang. Itu juga termasuk syarat untuk pengembangan perumahan. Hunian berimbang 1:2:3 seperti yang kita bahas kemarin ya. Ini adalah skala-skalanya. Oke, saya nggak perlu bahas lagi ya, ini sudah kemarin. Masuk ke konstruksi, sama izin mendirikan bangunan. Jadi artinya, tapi kan di sini kan nggak ada IP nih. Dia nggak perlu IP karena dia bukan bangunan vertikal tinggi, ya, dia bangunan satu-satu. Jadi IMB induk langsung. Post construction, sertifikat layak fungsi, bukti kepemilikan bangunan itu. Sama. Nah cuman SLF untuk rumah tinggal sih hampir nggak ada ya, saya nggak tahu pernah ada yang punya atau tidak ya. Tapi kalau cerita-cerita bahwa orang Pemda datang ke rumah, Anda belum punya ini, itu sih banyak tuh saya dengar tuh. Disuruh apply ya karena belum lengkap izinnya. Tapi kebanyakan sih nggak ada yang peduli gitu, karena udah apatis dengan para pejabat yang datang gitu, pokoknya cuma duit gitu kan, selalu mikirnya begitu. Lembaga pemerintah yang menangani infrastruktur, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing, yaitu 1. Partai politik, 2. Kelompok kepentingan, 3. Kelompok penekanan, 4. Media komunikasi politik, 5. Organisasi kemasyarakatan, 6. Tokoh politik. Untuk sarana dan prasarana berupa sekretariat, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang,
Seksi Pemberdayaan Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis. Sekian penjelasan tugas dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video tersebut. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.